Pengakuan kelima. Tubuhku pun terluka. Waktu terus berdetak dan tak pernah menengok lagi ke belakang. Lambat dan pasti. Berkali-kali ku serukan kepada waktu untuk berhenti. Berkali-kali ku lolongkan pinta, tapi ia terus berderak angkuh. Waktu seperti kereta api yang tak pernah mau peduli dengan penumpangnya, terlambat atau tidak. Ketika waktu jalan telah tiba, ia pun akan kabur meninggalkan raungan orang-orang yang ketinggalan dengan paras kecewa di peron tunggu. Aku bukan Hawa yang dengan sisa kais harap dalam relung rindu yang senyap pada akhirnya bertemu dengan lakinya, Adam. Setelah sekian waktu menunggu dalam kereta, waktu yang begitu lama datangnya. Setelah cinta yang sekian lama terkulung, berahi itu dilepaskan. Dalam pertemuan, lahirlah Habil dan Kabil. Dua bangsa manusia yang mewakili dua watak yang saling menggarong dengan nyala yang konon tak pernah terdamaikan hingga semesta menutup usianya. Bukan, nasibku tidak seeksotik cinta Hawa kepada lakinya Adam. Setelah berminggu-minggu kesunyian yang kahin dan pahit itu merubungiku, aku memang bertemu sebagaimana Hawa dengan seorang lelaki istimewa, seorang aktivis kiri di kampus Matahari Terbit. Bedanya dengan Hawa yang menantikan pertemuan dengan Adamnya dengan segala kepenuhan harap dalam bait-bait doa yang terketuk dalam hati merindu. Aku bertemu dengan aktivis ini dalam keadaan kosong dan masih menyisakan rasa takut ditikam jemaah dari belakang setelah aku keletihan mengikuti arah waktu yang tak ku kehendaki sama sekali. Adam yang kutemui dalam hati yang merabuh itu bernama Darur Rahim, Ketua Forum Studi Mahasiswa Kiri untuk Demokrasi. Pernah sekali aku bertemu dengannya, namun aku tak tahu persis bagaimana perkenalanku dulu dengannya itu terjadi. Mungkin waktu itu ia selalu melihatku kritis di forum, yang kemudian mengajak kenalan dan lantas kami janjian untuk diskusi. Ketika kenangan pertemuan pertama dengannya tersangkut lagi dalam ingatan, aku seperti ingin memuntahkan tawa yang membahak. Aku ingin sekali menertawakan diriku ini, diri yang dengan semangat menyala-nyala mendekati dan mengajaknya untuk bergabung dalam barisan jemaah. Ku ingat betul, waktu itu dia menanyakan tentang Islam dan ingin tahu sekali tentang Islam. Kalau sudah jurus itu yang muncul, cerita selanjutnya sudah bisa ditebak. Berbagai dogma akan turut dan memaksa untuk meyakini Islam sebagaimana Islam yang dipandang umat yang tergabung dalam barisan jemaah. Apa lantaran dia terlampau cerdas, ataukah lantaran aku tak terlampau meyakinkan? Bujuk rayuku untuk menariknya berada dalam satu barisan ideologi gagal, dan hubunganku dengannya terputus di situ. Kini, aku bertemu lagi dengan Darur Rahim dalam kampus. Ketika ku sapa di lorong, ia hanya tersenyum. Senyum yang ramah, akrab, dan penuh perhatian seperti sedia kala ketika pertama kali aku bertemu. Kiran, lama tak bertemu, tapi kok wajahmu pucat seperti itu? Sakit? Hei, aku lagi kacau. Main ya? Diskusi seperti dulu-dulu lagi ya? Aku berkata sambil kepalaku tergerak-gerak seperti orang yang sakau. Main ke kos ya?
Memangnya kau kenapa, Kiran? Nanti juga kamu tahu sendiri. Baiklah kalau begitu, saya bela-belain nanti ke kosmu. Sorenya dia benar-benar datang, namun aku tak ada. Aku sedang bersama Raniman di rumahnya, bermain band, dan ia mengajariku menyanyi. Sesampai di kos, aku diberitahu bahwa ada yang mencari. Esok sorenya, Darul datang lagi. Dan kutemui. Kuceritakan panjang lebar sakit dan takut yang memburuku saat ini, terutama rasa pusing yang mengerka hati dan kesadaranku sehabis minggat dari jemaah. Ia tercenung. Ia diam saja seakan berkhidmat sekali mendengarkan tuturku yang tereja perih. Tak lama kemudian, ia membukai tas ransel kumalnya dan menyodorkan sebuah buku bersampul merah, buku Saji Kumurata, The Tao of Islam. Ini buatmu, Kiran. Siapa tahu ada gunanya. Bacalah. Sejak saat itu kami berdiskusi dan bercakap tentang berbagai hal hingga larut malam di kosku. Tak hanya berhenti sampai di kos saja. Di kampus matahari terbit pun kami berdua-duaan di kantin, di perpustakaan, maupun di bangku taman di belakang gardu jaga satpam. Kami membicarakan tentang filsafat manusia, Tuhan, juga soal negara dan rakyat. Semua percakapan yang kupikir-pikir langka dan tergolong gila untuk mahasiswa di kampusku yang mayoritas hedonis. Pagi ini, ia membisikiku untuk main ke kosnya. Saya sudah ke tempatmu. Bagaimana kalau sekali-kali kamu berkunjung ke kosku? Itu baru adil. Mau ya? Memangnya kosmu di mana? Tak jauh dari stasiun radio Unisi, di sekitar Pasar Kembang sana. Yo, aku ikut. Jawabku setengah melonjak. Sambil berbisik ku bilang sama dia, ajak aku sekalian ke sana. Kemana? Ke Pasar Kembang. Aku ingin tahu kehidupan para lonte. Mau kau mengajakku kan? Namun mereka adanya malam. Nggak apa-apa. Sorenya dia datang. Ku persilakan dia duduk sebentar. Perempuan bisa masuk nggak ke kosmu? Santai saja, nggak apa-apa. Aku mandi dulu kalau begitu. Nggak usah, langsung saja. Diboncengnya lah aku menuju ke satu titik, Pasar Kembang. Sekalian melihat kerja para lonte. Pikiran dari mana pula yang menyeru-nyeruku sekaligus memaksaku melihat tempat paling kotor di mata pembela-pembela Tuhan yang wangi dan bersorban itu. Juga mataku ketika aku masih terdaftar sebagai orang paling aktif dalam barisan Serikandi Jemaah. Sebelum masuk ke gang rumahnya, ia mengajakku untuk singgah sebentar di angkringan, menyantap nasi yang hanya sekepalan tangan, mirip makanan kucing. Rul, aku takut. Aku takut dibunuh. Dibunuh kenapa? Ku ceritakan kepadanya bayangan buruk yang menguntitku kemanapun aku melangkahkan kaki. Belum saja jemaah mencium di mana bauku saat ini. Aku takut sekali sekiranya mereka menemukanku. Jika itu yang terjadi, akibatnya bisa parah. Aku bisa diciduk dan dibunuh. Kiran, di kontrakanku itu ada kamar kosong. Kalau kamu mau, tempati saja itu. Nantilah, kulihat dulu. Malam belum juga larut. Kulihat sebuah undangan menggantung di dinding. Undangan rapat forum studi mahasiswa kiri untuk demokrasi.
Jangan-jangan karena aku, Darul urung menghadiri rapat itu, padahal dia adalah ketuanya. Namun kuurungkan menanyakan hal itu kepadanya. Apa urusanku mencampuri urusan orang? Diriku sendiri saja tidak mampu kuurusi. Kami berdua, ya, hanya kami berdua di kamar. Dia tahu betul seperti apa aku ini dulunya. Seorang muslimah yang segenap-genap pembelaan menjadikan Al-Quran sebagai panduan, sunnah sebagai jalan tuntunan, juga modal utamanya berpilarkan pada 4 jalan, jihad sebagai tombak perjuangan, dakwah sebagai strategi melangkah menyelamatkan umat, berkorban sebagai penegak cita, dan takwa sebagai bekal batinnya. Aku tahu semua itu. Sekarang Darul mengetahui bahwa aku muslimah garis keras itu yang kini berada di sampingnya dan hanya berdua di dalam kamar. Dia pun melihatku seperti orang sakau yang merangkak dalam stadium siksa dan butuh pertolongan. Namun pertolongan yang kubutuhkan bukanlah siraman rohani dari dai bersurban klimis seperti di TV-TV itu. Bukan iman yang kubutuhkan, melainkan nikotin sigaret. Apa boleh bikin? Semakin aku merengek meminta rokok, semakin itu pula aku ditolaknya. Oh, betapa aku demikian membutuhkan rokok ketika sakauku kambuh kembali. Tidak peduli dengan siapapun, entah aku sedang berdua dengan lawan jenisku sekalipun, aku terus mendesak Darul dengan napas tersengal seperti orang diburu mabuk. Minta rokok. Kasih aku rokok. Jangan bunuh aku seperti ini. Cepat kasih. Nggak boleh, jawabnya sembari tangannya dikibaskannya ke samping, menjauhkannya dariku. Namun dengan sekuat tenaga aku merampas rokok dari tangannya, yang membuat tubuh kami terbanting dan bertempetan. Dan rangsangan itu, dari mana datangnya rangsangan aneh itu? Betul-betul aku merasakan ada rangsangan aneh yang menghinggapi lepah-lepah kulitku. Setelah batangan rokok itu berhasil kurampas, aku pun mundur ke dinding, menyandarkan badan sambil mengisap dalam-dalam asap rokok itu. Seperti orang sekarat, mataku memandangi dengan redup langit-langit kamar, tak berkedip. Aku seperti tidak tahu aku ada di dunia mana. Kakiku terkangkang dan tanganku memegangi lutut kananku. Nikmatnya. Diri. Candu. Bawalah aku terbang untuk melupakan diriku sendiri. Candu. Lupakan aku dengan masa laluku. Gumamku di tengah kepulan asap rokok yang mengamuk dalam kamar yang tidak seberapa besar itu. Dunia seakan kosong, dunia seakan melompong, dunia seakan kosong melompong. Kiran, aku ingin mengomong sesuatu. Ngomong apa? Ngomong saja, jawabku setengah ketus. Ia kembali diam dan tampak grogi. Tidak bisa diomongin, hanya bisa dirasakan. Ia kemudian mundur, berbaring di kasurnya. Ran, kamu bisa nginjak enggak? Katanya mengalihkan perbincangan yang buntu. Ditanya begitu aku langsung melonjak. Ya, aku bisa. Sini. Ku lepaskan jilbabku. Ku injak dia yang sudah tengkurap. Aku tidak tahu entah dari mana datangnya keberanian dan pikiran nakal itu. Hanya satu pikiran yang ada dalam benakku. Sangat mengasihkan ini cowok buat pelampiasan.
ketimbang memikirkan Tuhan yang sudah mengecewakanku dan membayangkan takut yang berlebihan akan dibunuh security jemaah seperti dialami oleh teman-teman kakakku. Aku capek Tuhan, dengan semua permainan yang kau sutradarai ini. Akan kubalas kekecewaan itu dengan melupakannya. Aku memiliki permainan baru untuk itu. Seonggok tubuh di depanku sedang tengkurap. Ya, lupakan Tuhan. Injak lelaki itu. Kiran, ia objek yang luar biasa untuk pelampiasan sakitmu. Daripada aku begini terus, ini laki-laki. Kuinjaklah lelaki itu sambil mulutku tetap mengembuskan asap rokok. Kunikmati saja suasananya, karena memang aku berniat untuk pelampiasan kekesalanku, kegundahanku. Setelah itu, setelah ia merintihkan sakit tulang belakangnya, kakiku kuturunkan dan duduk diam di sampingnya. Sangat dekat. Dia masih berposisi tengkurap. Diam. Sudah 3 batang rokok terbakar dan asapnya melumeri paru-paruku dengan warna pekat. Kuelus-elus kepala Darul sambil mataku nyalang menentang pintu kamar. Entah setan dari mana yang menghinggapi kepala Darul. Dia bangkit dan langsung mencubit mulutku dengan mulutnya. Nyium bibirku. Batinku sangat kaget. Anehnya aku diamkan saja operasi dadakan mencubit mulutku dengan mulutnya, dan tetap kubiarkan cubitan itu. Cubitan pertama dari seorang laki-laki kepadaku, kepada Nida Kirani, seorang perawan yang tak pernah tersentuh oleh kulit lelaki. Teruskan, tuntaskan. Batinku, biar sekalian saja. Kulihat Darul menangis. Aku kaget. Wah, ini lelaki menangis. Aku tak tahu kenapa tiba-tiba saja ia menangis. Kenapa harus aku, Kiran? Kenapa harus aku? Air matanya bercucuran. Tidak hanya sedikit, tapi membanjir. Aku diamkan saja. Ketika tangisnya reda, ia mendekat lagi dan mencubit bibirku dengan bibirnya, yang membuatku gelagapan bernapas. Kalau tidak karena derita kecewa, ku gampar bibir lelaki ini. Namun, apa juga untungnya aku menggamparnya kalau aku mendapatkan pengalaman baru. Mulutku dicubit-cubit mulut lelaki. Berjam-jam ku biarkan cubitan itu mengambak-ambak di bibirku hingga dini hari menjelang, tak henti-hentinya. Beberapa jurus kemudian, ia melepas cubitan dan ratapan mulutnya dan berkata setengah berbisik, "Kiran, aku sudah punya cewek." Aku kaget dan langsung mundur. Sudah, gak jadi. Kulihat wajah aktivis kiri yang garang di lapangan ini setengah ketakutan ketika aku mendadak mundur dari dekapan mulutnya. Namun dia mengejarku, mendekatiku, membujukku. Ini kan proses. Belum tentu aku sama dia. Sudah kuduga sebelumnya bahwa orang sepintar, seradikal, dan lumayan punya wajah yang bisa dijual kepada para perempuan pencari cinta ini pasti sudah memiliki cewek. Sepengakuannya di hadapanku kini, ceweknya itu ada di kampungnya, di Madura sana. Entah mengapa, batinku di alam sakit yang penuh kesumat, di alam yang sebetulnya di luar kendali nalar sehatku. Apa pula nalar sehat itu? Kemudian memujukku untuk berkata, Lelaki,
lanjutin saja. Peduli amat kamu punya cewek atau tidak. Maka sepanjang malam tapuk mata kami terjaga dalam aib, terjaga dalam tabu. Dia mulai mencium bagian dadaku, menggigitnya sampai memar merah. Fajar merah belum tampak benar ketika motor yang kami kendarai melesat ke arah selatan kota. Kami ke pantai Parangtritis. Kupeluk ia erat-erat dari belakang. Kurasai bau jaket kumalnya yang sudah sekian hari tak dijama air. Aku rasai sepinggan ketenangan dalam sentuhan lelaki kiri ini. Di situ, tiba-tiba saja meluncur rasa cinta yang luar biasa, yang sebelumnya tak pernah kurasakan ketika aku masih di lingkaran dasar jemaah di tingkat komandemen desa. Beginikah rasa pacaran yang membuat manusia-manusia mabuk dibuatnya? Ya, di sepagi ini aku merasakan cinta. Nida Kirani, Dewi yang sedang dirasuki kesumat itu, di hembalang rasa mabuk itu, yang sedang sakau itu, tengah jatuh cinta. Ku tengadahkan ruas wajahku ke langit yang sedang bergerak berlari. Tuhan, saksikanlah aku, Nida Kirani, akan melanggar tabumu yang kesekian. Tuhan, aku Nida Kirani merasakan sepinggan rasa pacaran. Kalau kau marah, marahlah, kutuklah aku. Aku tidak akan menyesal berada dalam dekapan lelaki ini. Motor itu terus meraung mengukur dengan cepat jalan raya Parangtritis di kepagian itu. Tiba-tiba saja aku diserang cinta mendadak. Cinta mati. Aku tak tahu bagaimana rupa makhluk itu bisa merasuk dalam hatiku yang keras. 2 tahun ku kenal dia. Aku tak punya rasa apapun kepadanya. Setelah semalam, tiba-tiba saja aku merasakan cinta. Raungan cinta ini pula yang melemparkan motor kami berada dan kini berjalan perlahan-lahan di lokasi pantai ini. Lamat-lamat kulihat garis pantai dari jalan raya. Darul tak mengarahkan kemudi motornya ke pantai, melainkan menaiki tanjakan dan menuju deretan dangau yang berjejer-jejer membentuk satu garis tebal. Kebanyakan orang menamakan tempat ini Kahyangan, karena memang dari sana kita melihat pemandangan indah pantai dan orang-orang serupa Lilliput yang berkejar-kejaran di bawahnya secara leluasa. Aku melihat rona fajar merah sempurna memancari lekuk dan ombak tanah pantai yang putih tandus tanpa halangan apapun. Karena kepanasan, kami memasuki sebuah dangau kecil tak berdinding, sunyi. Hampir-hampir aku tak mendengar suara manusia, kecuali dengusan napas kami yang berkejaran di sumbu berahi. Ya, aku sudah berahi setelah beberapa saat di dangau itu, dan Darul pun begitu. Namun, tanpa kami sadari, sebuah langkah mendekati dan bertolak pinggang di belakang sambil mengumbar-umbar umpatan. Saya nggak mau ya, ini tempat dipakai untuk maksiat dengan Tuhan. Tuhan, kata Tuhan. Mendengar kata Tuhan diucapkannya, aku tersentak kaget. Ya Tuhan, matilah aku. Tuhan, nama yang dengan segala kekuatan yang kumiliki ingin kuhapus dari ingatan dan mulutku, kini menamparku lagi. Ya, menamparku ketika aku sedang berada dalam tabu. Aku sadar apa yang kulakukan ini adalah tabu.
Tapi aku dengan sekuat-kuatnya ingin lepas dari jaring tabu itu. Ingin kulihat seberapa besar kekuasaannya untuk menjaga tabu yang sudah terlanjur dia titiskan di kepala manusia-manusia penafsir yang kemudian melembagakannya dalam ajaran etika agama. Kata itu dari mulut seorang kampung, bagaikan sekelebat petir listrik yang mencambuk kulitku hingga mememar panas dan membuatku seperti orang belingsatan menuding Darul. "Hei Rul, pokoknya kita putus sekarang. Pokoknya putus. Aku takut. "Kenapa, Kiran? Kiran, tunggu dulu. Maafkan saya. Maafkan. Kalau kamu tak sepakat, ayo kita pulang. Kita bisa bicarakan baik-baik." "Enggak mau." Aku pun mengamuk dan meronta, panik karena ketakutan. Dengan sekuat tenaga, aku berlari menuruni jalanan aspal kayangan. Aku meninggalkannya. Tak kurasai bahwa turunan itu begitu panjang. Aku tak peduli dengan napasku yang berdengusan dan bintik keringat menjilat pakaianku. Aku terus bersegera menuju ke bibir pantai yang tanpa pikir panjang aku langsung menyebur. Dalam rendaman air laut itu aku tidak memiliki rasa lagi. Ketika kakiku coba tegakkan, seketika itu juga badan meloloskan tenaga tanpa ada pondasi penahan yang membuatku terjerembab lagi dalam siraman air laut. Aku melirik ke belakang dan kulihat Darul sudah berada di belakangku. Maksud hati ingin menarikku ke darat. Apa dikata ia juga tercebur di sambar ombak. Maka mandilah kami pagi itu. Dalam kekosongan, aku menyebut nama sahabatku Raniman 3 kali. Kulihat mata lelaki yang dalam sekejap mencuri pendar cintaku, Darul, tampak merah berkaca-kaca di bawah dangau sambil memegang lututnya, menahan hawa dingin yang ditiupkan angin laut. Badannya lemas. Karena merasa iba dengannya, ku dekati lelaki itu, dan dia pun menderetkan pengakuan dan rasa bersalah dan rencana-rencananya ke depan bersamaku secara panjang lebar di atas kayu panjang. Ku katakan kepadanya agar putus saja, karena aku tak tahan melakukan yang begitu-begitu. Jiwaku lagi goncang, dan hal itu tak memungkinkan aku melakukan hal-hal yang lebih dari tadi. Janji, saya tak akan melakukan hal seperti tadi lagi. Benar, saya janji. Bagaimana kamu bisa pegang janji? Tanganmu saja tadi sudah meraba liar ke sana kemari. Aku sangat tahu bahwa aku tak mungkin bisa bertahan, karena benteng iman dalam hatiku sudah rata mencium tanah. Tuhan yang kuagung-agungkan yang ternyata mengecewakan sudah kuusir dan sudah tak bersemayam lagi di sana. Yang bisa membuatku untuk mempertahankan virginitasku. Aku lihat Darul lemas, matanya berkaca-kaca. Ia seperti menyesali diri. Pulang. Aku tinggal di kontrakan Darul selama 3 hari 3 malam. Sebelumnya dia sudah berjanji tak akan berbuat macam-macam denganku. Dia akan berkomitmen dengan janjinya. Namun semakin dia memantapkan janjinya, semakin aku tak yakin dengan kondisi diriku sendiri. Sebab baru beberapa jam menginjakkan kaki di rumah kontrakannya, jumbu dan cubit-mencubit mulut itu kembali terjadi. Kali ini semakin menjadi-jadi dan mengerikan. Kukatakan mengerikan, karena ini adalah pengalaman pertamaku ketika seorang lelaki
membuka-buka dan menggerayangi tubuhku secara super bebas. Tepat tengah malam, ketika jarum jam belum lama condong ke kanan dari posisi tegak lurusnya, dengan angka awal hitungan waktu, lolos juga semua mua pakaianku. Pasrahlah aku, madahlah aku. Aku hanya melihat langit-langit putih. Aku tak punya kesanggupan lagi untuk menolak, untuk menyatakan tidak atas tubuh yang sudah tak lagi berkain. Dari bibirku yang keluh, yang tersungging hanyalah patahan-patahan kata. Tuhan, lihat, lihat pemberontakanku ini. Laki-laki ini terus saja meneruskannya. Teruskanlah laki-laki, biar semuanya tuntas. Teruskan, biar Tuhan menyaksikan sendiri. Tuntaskanlah laki-laki. Ketika semua tabu usai dikuratkan di atas tubuhku yang rapuh, yang kemudian tersisa dan melilit-lilit dalam mulut, rasaku adalah luka sakit yang mengiris. Darah itu tak tumpah karena telah habis dirampas oleh hatiku yang terluka. Imanku telah dilukai, nalarku telah dilukai. Kini laki-laki itu diutus oleh penguasa kegelapan untuk melukai keperempuananku. Di pagi hari, aku merasakan kehampaan, rasa kosong yang tak pernah bisa kusibak. Begitu kurasai bahwa hidup ini hanya sederetan kekosongan di antara lorong kegelapan yang tak ada jalan keluarnya. Aku pun lalu mengambil selembar kertas, sebatang pena, lalu kutuliskan sepucuk surat. Kau telah menuntaskan semuanya. Kau sudah tuntaskan. Kau sudah genapkan kehancuranku. Kau menang. Lelaki, kau telah menotalkan kehancuranku, dan sekarang aku akan pergi. Ketika aku beranjak dan menaruh surat itu, dia bangun. Dia menarikku. Dia baca surat itu. Apa maumu? Kau itu mau menghancurkan dirimu sendiri. Tidak bisa kamu begitu. Kamu enak-enakan sama aku, sementara kamu hancur-hancurkan dirimu sendiri. Pokoknya, kita hadapi bersama semuanya. Setelah kekalutanku mereda dan pikiranku kembali tenang, aku kembali bermain dengannya. Tepat ketika azan sholat Jumat meraung-raung dan mengemis kepada orang-orang untuk datang menemuinya. Lalu ketika aku keramas di kamar mandi, gempa hebat terjadi. Air dalam bak mandi berombak-ombak, dan aku dilemparnya ke kiri dan ke kanan. Ketakutan memang menghinggapiku dan hampir-hampir membuatku lari keluar rumah. Namun niat itu kuurungkan. Buat apa aku takut dengan gerak bumi? Apakah aku mati tertimpa oleh reruntuhan tembok rumah atau tidak? Aku sudah tak peduli. Sebab hidup hanyalah penundaan kekalahanku, yang pada akhirnya aku pun bakal diseretnya ke mahkamah tragedi. Dan Tuhan sendirilah mestinya yang bertanggung jawab atas semua tragedi yang Ia ciptakan dan timpakan kepada sekrup-sekrup ciptaannya, termasuk aku ini. Tuhan, goncangan apa lagi yang Kau berikan ini? Marahkah Engkau? Kalau iya, marahlah sepuasmu. Hari ketiga, aku diajak Darul ikut front demonstrasi menuntut pembubaran Golkar dan pengecaman atas pelarangan dan pembakaran buku-buku kiri di halaman kantor dewan. Di sana kurasakan betapa sayangnya Darul denganku. Apalagi demonstrasi aman itu tiba-tiba saja berubah menjadi kacau.
Tak kami sadari, kami telah dikepung preman-preman yang tergabung dalam gerakan pemuda anti komunis, Gerpako. Sebagai koordinator lapangan, Darul mestinya memantau semua anak buah. Anehnya, dia selalu ingin melindungiku. Hingga ketika waktu sudah sangat genting, ditariknya aku lari dan melompati pagar kantor dewan. Aku berlari menyusuri gang-gang rumah penduduk dan pertokoan yang sempit. Dalam dugaku, mungkin lelaki ini ingin sekali membuktikan dan memperlihatkan kepadaku bahwa ia sebagai pahlawan yang siap sedia melindungi perempuan yang dicintainya. Entahlah, itu hanya dugaku belaka, karena tak ada yang bisa menebak gerak hati seseorang. Setelah semua itu, aku pun dikerubuti rasa takut yang luar biasa dengan ancaman kehamilan. Hamilkah aku? Ketika berkali-kali gua garbaku dibasahi oleh cairan kehidupan lelaki aktivis, lelaki kiri itu. Begitu sembrononya aku, betapa gelisahnya aku. Apakah aku harus menuai pemberontakanku dengan resiko hamil? Tidak, jangan. Aku tak boleh hamil. Aku tidak boleh mengandungkan anak lelaki itu. Aku tak ingin. Semakin lama hatiku terus meronta agar dibebaskan dari ketakutan yang terus menggempurku. Aku pun kembali terpuruk. Hidup seperti tidak beranjak-anjak, selalu berada dalam lingkaran tragedi dan keraguan. Terus dan terus tragedi itu mengejar dan mencekikku. Suatu hari, Darul mengajak aku bermain lagi ke rumah kontrakannya. Tapi aku menolak. Aku sudah tak mau lagi. Karena jika aku datang ke tempatnya, aku takut ia kembali melukaiku dalam gebah-gebah cinta yang kerap terlafazkan untuk loloskan cumbu. Ketakutan kalau hamil yang membuatku kerap menolaknya secara kasar. Aku sangat sadar bahwa jalan ini terlampau berbahaya. Meskipun keperempuananku sudah terluka-luka yang menganga dalam, aku sudah terlanjur memilih melewati jalan ini dan menempuh pengalaman ini dengan segenap-genap keinginan dan kesadaran. Aku sudah habis. Aku sudah habis-habisan. Akhir pekan, aku curiga kenapa Darul tak lagi mengontakku lewat telepon. Ku tunggu teleponnya dengan sepenuh harap dan dengan hati yang dilindap kekosongan di kamar kos. Nihil. Tiba-tiba saja malam itu Raniman singgah di kos dan mengajakku jalan-jalan. Malam belum terlampau dalam ketika kami nongkrong di seputaran Wirobrajan. Ketika berjalan pulang bersama dengan Rani, itulah aku berpapasan dengan Darul yang mengendarai motor dari arah depan. Tampaknya ia bersama rombongannya itu baru saja usai mengikuti diskusi. Lampu motornya disorot dengan sangat tajam ke arahku. Diam. Aku tak mengeluarkan sepotong pun suara. Dia tidak mengeluarkan suara sepatah pun. Yang tampak adalah tatapan nanar yang memancarkan dalamnya curiga, hingga papasan itu pun menjauh. Dalam langkah penuh itu aku masih memaksakan diri menoleh ke belakang, dan mata itu, kulihat matanya dari jauh terus menatapku dalam posisi membelakangi sambil motornya terus menjauh. Oh, kondisiku pun semakin kacau. Belum aku panik dan takut kalau hamil, Darul pun ketika dihubungi tak mau lagi tampak. Dengan rasa panik yang mengamuki dada, aku ke kontrakannya. Dia tidak ada. Ku titip pesan kepada kawannya, "Tolong suruh Darul menghubungiku." Namun aku seperti mengiba
pada harapan yang berangin, harapan yang kosong. Setelah peristiwa itu, aku merasakan hampa yang makin menjadi-jadi. Aku tak tahu bagaimana melukiskan perasaanku. Keperempuananku sudah ia lukai, dan kini aku ditinggalkannya begitu saja, hanya karena sebuah salah paham. Bahkan sekarang pun aku tidak paham, kalau benar ia cinta kepadaku, kok dia tega melukaiku, membuatku terkapar berantakan merayap di atas tanah seperti ini. Dalam kondisi dikejar takut dan panik, aku menghubungi teman-teman lamaku. Syukurlah masih ada dari mereka yang mau berempati dengan kondisiku dan memotivasiku untuk tetap hidup. Kiran, hidup harus dilanjutkan, jangan bersia dengan kondisimu. Begitulah, kalau aku lagi diserang kegalauan, sahabat-sahabatku itu menolongku. Kepada sahabatku, Yusdi, ku ceritakan apa yang menimpaku. Aduh Kiran, kamu harus ketemu sama itu cowok. Tak lupa dia membelikanku obat tes kehamilan yang membuatku ketar-ketir dan tanganku gemetar karenanya. Ternyata hasilnya negatif. Namun aku masih belum yakin. Ku datangi klinik kandungan dan hasilnya sama, negatif. Aku melonjak kegirangan. Begitu leganya aku. Yusdi mencoba mengajakku untuk bertemu dengan Darul. Namun aku sudah muak. Aku sudah menggondok. Bagaimana rasanya bertemu dengan seorang lelaki yang hanya mau menghancurkanku dan membuatku merangkak dalam kubangan kotoran kuning manusia. Aku tak mau lagi dengan sosok lelaki yang cuma ingin nikmat gua garbaku. Aku sudah sakit sekali. Dia telah menabur garam di atas luka tubuhku, menggenapkan sakit-sakitku yang sudah-sudah. Karena kebencianku belum genap total, sekali-kali tetap kuhubungi Darul, dan informasi yang kudapatkan bervariasi. Dia tak ada di rumah lah, pulang ke kampung lah, atau ke rumah neneknya lah. Bangsat kau lelaki. Setelah lolos dari ancaman tumbuhnya janin dalam gua bargaku, aku coba membuat jarak dengan Darul. Tidak tanggung-tanggung, 3 bulan lamanya aku menjauh darinya. Didorong oleh rasa kecewa dan malu, kuliah pun ku tinggalkan dalam waktu yang bersamaan. Sungguh-sungguh aku malu. Lelaki ini telah merontokkan harga diriku dan mengairgarami luka keperempuananku. Dengan mangkirnya ia dari cinta yang ia lafat-lafatkan dulu. Di sore yang hiruk pikuk, tak disangka-sangka aku dan Darul bertemu. Namun suasananya begitu dingin, begitu kaku. Tak senarai pun nada suaranya terlontar hingga berlalu pertemuan itu. Kulihat dia hanya menunduk. Dalam batin aku mengumpat, bajingan betul ini lelaki. Menyapa saja ya sungkan. Ya sudah, aku bukan pengemis. Karena aku sudah tak tahan lagi, kukirimi dia surat. Darul, anggap saja yang sudah terjadi adalah sebuah permainan kecil yang dilakukan manusia-manusia kecil yang disaksikan oleh Tuhan dari sebuah revolusi pemikiran di kopaknya yang maha kecil. Bukankah aku pernah mengatakan padamu bahwa untuk berharap esok pagi kau masih mencintaiku, itu sudah tak cukup untuk biaya obat sakitku. Semua yang terjadi biarlah ku akui sebagai kehendak pribadiku semata dan menjadi tanggung jawabku sepenuhnya. Bukankah aku tak pernah mengiba-iba padamu? Namun kenapa kau perlakukan aku seperti pengemis? Sudahlah, aku tidak mau berpusing lagi
mikirin kamu. Banyak hal yang harus kupikirkan. Terserahlah, aku tidak mau lagi pacaran sama kamu. Kita putus. Tolong, jangan lagi kau berharap. Jangan lagi. Maaf, di rahimku tak ada benihmu. Sejak saat itu, aku sudah mati rasa dengan lelaki. Aku semakin absurd tentang Tuhan, tentang agama, tentang cinta, tentang laki-laki. Semua-muanya tak bisa lagi aku nalar. Melihat raut wajahku diliputi awan kekecewaan, Fuad Kumala, kawan baikku yang masih sekelas, coba menghiburku. Ia tak tega melihatku gundah seorang diri. Ia pun mengajakku ke Parangtritis. Kami jalan-jalan menyusuri garis pantai dan menendang-nendang percikan air yang menghampiri kaki. Dari sudut matanya yang teduh, aku lihat semburan tatapan sayang campur berahi. Setelah kecapean berjalan, berlari, melompat-lompat, melepaskan jerit ketika gulungan ombak menghampiri kaki, kami duduk bersisian, berkiblatkan laut. Dia membiarkan matahari tenggelam sendiri dalam lautan lepas, dalam gulungan buih putih di permukaan biru yang berkejaran dan terantuk pada sebongkah cadas. Sekian detik aku tenggelam merenungi buih itu. Kuperhatikan secara seksama buih yang terus mengulangi menghantami cadas. Hingga aku pun berpikir betapa buih itu tak bosan-bosannya menyapa-nyapai, membelai-belai, dan mencium-ciumi cadas sambil mengulang-ulang suaranya yang hampir berada dalam satu ketukan irama yang datar. Hanya jeritan camar yang barangkali menjadi pengiring atas irama abadi semesta di gigir pantai itu. Aku membayangkan kehidupan manusia itu seperti benturan buih dan cadas. Cadas telah mengukuhkan kekuatannya ketika dia terus-menerus dibenturkan oleh besar kecilnya riak buih yang menghantam tanpa jeda. Manusia yang baik adalah manusia yang kuat seperti cadas. Aku tidak meyakini kekuatan seorang manusia sebelum ia dibenturkan oleh realitas, bahkan realitas yang paling buruk sekalipun. Ya, aku ingin seperti cadas yang telah tawakal dalam pasrah diri untuk menerima gempuran buih kenyataan yang didorong badai takdir. Aku tak ingin gempuran itu melemahkanku, meluruhkanku, dan menghancurkanku. Seperti cadas, aku ingin dengan gempuran itu diriku menjadi jauh lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Namun bisakah aku kuat menahan segala-gala gempuran itu dengan bawaan jiwa yang labil, yang rapuh seperti sekarang-sekarang ini? Rembang mulai turun. Setengah dari bola api semesta sudah tenggelam di lautan barat. Lapis awan-awan oranye diam bermandi cahaya matahari yang makin lama makin lemah sinarnya. Sementara ratusan burung krikit berkumpul mengitari awan oranye itu, seakan memberi penghormatan terakhir kepada hari yang sebentar lagi akan ditinggalkan. Di sampingku, Fuad dengan tajam menatap jauh, seakan berlari menghampiri Rembang, dan gelap benar-benar mulai turun. Wajah Fuad menunduk, dan pantulan pandangannya menunggu pasir. Kulihat tangannya memunguti sepotong kayu kecil dan menggoreskan kalimat perlahan. Aku membacai kalimat-kalimat yang sudah ditutupi gelap itu. Aku tak ingin menjadi pahlawan atasmu dan sok berjasa. Aku rela jadi objek ekstasemu, asalkan kamu mau menjadi seperti yang dulu, perempuan yang tidak kacau. Aku diam. Ia diam.
sunyi. Berdua dalam langkah yang goyah, kami melangkah ke sebuah losmen. Semalaman kami menghitung butir-butir keringat yang meleleh. Aku tahu ini adalah kali pertama Fuad mengendarai seorang perempuan di atas pembaringan. Karena itu, setelah beberapa kali menuntaskan waktu-waktu dengusan, ia kulihat terbaring diam, memandangi langit yang terhalang atap rumah. Beberapa hari setelah itu, setelah menyelesaikan malam pertamanya yang berkeringat di kamar losmen itu, Fuad kemudian ketagihan. Begitulah barangkali tabu, selalu menagih seorang pendosa untuk terus melakukan hal yang serupa hingga tuntas dan mengulanginya lagi dalam rupa pengulangan yang sebentuk. Namun ketagihan itu tak dilampiaskannya kepadaku, kepada sahabatnya yang pertama kali merelakan keringat asinnya dicicipi secara sukarela dan tak menuntut kompensasi cinta apapun. Ketagihan itu Fuad lampiaskan dengan perempuan sekampus yang di kemudian hari disebutnya pacar. Namun kayuhanku dalam bidik cinta itu menjelmakan kecelakaan. Pacarnya positif hamil. Perempuan yang juga aku kenal baik di kampus matahari terbit itu, karena didorong-dorong oleh rasa malu meraung-raung kepadaku untuk membunuh janin yang mulai menumbuh dalam rahimnya dengan jalan aborsi. Aku memang meluluhkan permintaan itu dan mengantarkan mereka berdua ke sebuah klinik. Di tengah malam, janin yang tak berkehendak sama sekali tumbuh dalam rahim itu akhirnya mati. Kalau aku mengingat-ingat lagi peristiwa itu, tubuhku menggigil karena dikalung oleh rasa salah atas kematian janin itu, seolah-olah akulah penyebabnya. Kalau Fuad tidak berkuda seranjang di losmen tepi pantai denganku, mungkin ia tidak bermain dengan perempuan pacarnya itu. Namun sesal itu berhasil kuuapkan, karena dalam pandanganku setiap manusia harus bertanggung jawab atas setiap resiko yang diperbuatnya. Kau manusia Fuad, untuk itu kau harus bertanggung jawab atas apa yang telah kau lakukan, termasuk aku, tentu saja.